Assalamualaikum Bapak Ibu, hari ini saya akan membahas mengenai penerima BPNT yang mendapatkan bantuan PKH khususnya di termin 7 ini ya. Karena banyak banget pertanyaan yang masuk kepada saya via telepon, SMS, dan juga pertanyaan langsung. Bu, dia kan penerima BPNT, kok dia bisa mendapatkan uang sama seperti yang diterima oleh si penerima bantuan PKH ini. Dan dia juga belum divalidasi di bulan Januari kemarin, tapi kok bisa dia mendapatkan bantuan? Nah, jadi Bapak Ibu di termin 7 ini yang mendapatkan bantuan memang semuanya penerima BPNT. Namun separuhnya adalah penerima BPNT yang sudah divalidasi untuk PKH di bulan Januari kemarin. Namun separuhnya lagi adalah penerima BPNT murni. Nah, untuk yang penerima BPNT murni ini saya harapkan kepada Bapak Ibu semuanya jangan langsung berharap bahwa bantuan ini akan Bapak Ibu bisa terima berkelanjutan, bahwa tahap berikutnya akan langsung mendapatkan lagi, tidak ya. Karena saat ini pemerintah langsung memberikan bantuan kepada Bapak Ibu semuanya yang selama ini menerima bantuan BPNT, tapi baru akan divalidasi oleh si pendamping sosial PKH-nya. Apakah Bapak Ibu ini layak menerima bantuan PKH atau Bapak Ibu ini memiliki komponen PKH. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah menerima bantuan PKH di termin 7 ini, tetap saja Bapak Ibu masih akan divalidasi oleh si pendampingnya. Apakah Bapak Ibu memiliki komponen kesehatan, pendidikan, ataupun komponen kesejahteraan sosial. Dan juga dari segi ekonomi, Bapak Ibu termasuk di dalam keluarga yang layak bantu dan Bapak Ibu masih berdomisili di tempat yang sama, maka bisa jadi Bapak Ibu masuk ke dalam validasi program Keluarga Harapan dan kedepannya akan mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan lagi. Tapi apabila Bapak Ibu misalnya sudah pindah daerah atau sudah pindah domisili atau mungkin sudah tidak memiliki komponen PKH lagi atau mungkin sudah mampu mapan secara ekonomi, maka Bapak Ibu akan diajukan sesuai dengan apa yang pendamping tersebut dapatkan di lapangan dan informasi apa yang dia dapatkan di lapangan mengenai Bapak Ibu. Dan banyak juga pertanyaan yang masuk, kenapa si A dapatnya 225, kenapa si B dapatnya 600, kenapa si C dapatnya 1 juta lebih, kenapa bisa berbeda sedangkan mereka adalah penerima BPNT yang sama dan juga nomor yang sama dan tinggal di kampung yang sama atau desa yang sama, tapi kok bisa bantuannya berbeda-beda. Jadi ini wajar ya bagi penerima BPNT murni yang belum tahu besaran bantuan yang diterima oleh si KPM PKH ini, karena wajar ya dia baru kali ini menerima bantuan PKH sesuai dengan komponen PKH-nya. Jadi Bapak Ibu untuk besaran bantuannya itu berbeda-beda, itu karena komponen yang Bapak Ibu miliki juga sudah pasti berbeda dari keluarga satu dan juga keluarga yang lainnya. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki satu anak SD dan juga satu anak SMP, maka besaran bantuan yang akan Bapak Ibu terima adalah ini. Atau lebih jelasnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada untuk besaran bantuan yang akan diterima oleh si KPM PKH sesuai dengan komponen keluarga yang ia miliki di dalam rumah tangga tersebut. Itulah sebabnya kenapa ada yang menerima banyak dan ada yang menerima sedikit, karena semuanya sesuai berdasarkan dengan komponen yang Bapak Ibu miliki. Nah, untuk PKH itu sendiri sebenarnya apa sih sebenarnya bantuan PKH itu? Nah, agar Bapak Ibu semuanya khususnya yang penerima BPNT murni yang masih belum mengerti, yang masih belum paham apa sebenarnya itu PKH dan apa saja kewajiban sebagai si KPM PKH ini ketika dia sudah dinyatakan lolos validasi dan namanya di SK-kan sebagai KPM PKH. Bapak Ibu bisa lihat video ini sampai selesai agar Bapak Ibu paham apa sebenarnya itu PKH, apa tujuan PKH dan apa saja hak-hak KPM PKH dan apa sanksi yang akan didapatkan si KPM PKH ini apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagai KPM PKH. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya saya sebut PKH adalah program bantuan sosial untuk keluarga miskin. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu mengatasi kemiskinan. Tujuan utama PKH ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutamanya di bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga yang miskin. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Adapun sumber data KPM PKH berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Adapun salah satu tujuan dari PKH ini sendiri yaitu meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin. Dan yang ketiga, untuk perubahan perilaku, di mana diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan juga inklusi keuangan dengan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga. Adapun skema bantuan atau besaran bantuan yang akan diterima oleh KPM PKH per tahun 2021 untuk kategori ibu hamil atau nifas sebesar Rp3 juta per tahun, dan untuk kategori anak usia dini 0 tahun sampai dengan 6 tahun sebesar Rp3 juta per tahun. Untuk kategori pendidikan anak usia SD sederajat sebesar Rp900.000 per tahun, dan kategori pendidikan anak SMP atau sederajat sebesar Rp1.500.000 per tahun. Kategori pendidikan anak SMA atau sederajat sebesar Rp2 juta per tahun, dan kategori penyandang disabilitas berat yaitu sebesar Rp2.400.000 per tahun. Namun untuk kategori lanjut usia yaitu sebesar Rp2.400.000 per tahun. Setelah menjadi KPM PKH, maka ada beberapa kewajiban yang harus dijalankan sebagai KPM PKH, yang mana untuk kategori ibu hamil atau ibu nifas harus rutin memeriksakan kehamilannya di posyandu atau layanan kesehatan terdekat dan memeriksakan kesehatannya pasca persalinan. Dan untuk kategori anak usia dini, usia 0 tahun sampai dengan 6 tahun, harus rutin membawa anaknya ke posyandu atau layanan kesehatan terdekat agar diberikan vaksinasi sesuai dengan usia anak. Kategori pendidikan untuk anak usia SD sampai dengan SMA atau sederajat adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah, serta kehadirannya di sekolah minimal 85%. KPM PKH juga wajib untuk mengikuti pertemuan bulanan rutin seperti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Dan juga KPM PKH yang telah mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan harus memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan bantuan tersebut hanya bisa dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah, kesehatan, atau sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga KPM tersebut.